Dulu, pagi mereka selalu dimulai dengan sarapan bersama seperti pasangan romantis pada umumnya. Tapi kini, melihat suaminya duduk dengan makan acak-acakan, sang istri hanya meletakkan roti dan mematikan televisi dengan nafas panjang. Dengan nada menahan marah, ia bertanya, "Kenapa kamu tidak bisa makan dengan teratur dan tidak berantakan?" Namun jawabannya selalu sama, sudah terbiasa, tidak ada alasan untuk berubah. Kesabarannya pun habis. Sarapan yang belum disentuh langsung ia buang ke wastafel. Meski pernikahan mereka masih baru, ia sudah merasa sangat lelah. Setiap pagi, saat pulang dari berolahraga, ia mendapati pakaian berantakan di lantai, meja makan seperti kapal pecah, dan lemari es terbuka lebar. Rasanya seperti rumah itu baru saja disatroni pencuri, dan selalu ia yang harus merapikan semuanya. Setelah bersih-bersih, ia harus menyiapkan sarapan, lalu bergegas bekerja. Di kantor, seorang rekan curhat bahwa suaminya selingkuh, namun ia bertahan demi anak-anak. Mendengar itu, wanita itu merasa pernikahan benar-benar sebuah ujian yang panjang. Di sisi lain, sang suami pun merasa jenuh. Menurutnya, istrinya marah hampir setiap pagi, dan ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya yang salah. Saat melihat rekan kerjanya menunjukkan video anak perempuan mereka, ia diam-diam iri dan berharap suatu hari bisa memiliki anak juga. Sore itu, sang istri membeli banyak bahan makanan dan berencana memasak. Namun pesan singkat datang, "Aku akan pulang terlambat untuk makan malam." Rencananya berantakan, membuatnya semakin kesal. Ketika pria itu pulang dan mencoba bersikap manis, ia memilih berpura-pura tidur. Hari berikutnya, ia mendapati buku favoritnya digunakan sebagai alas minuman, membuat covernya basah dan rusak. Makanan tidak dihabiskan, masih bisa ia tahan. Kebiasaan tidak membereskan apapun, masih bisa ia maklumi. Tapi merusak buku kesayangannya, itu sudah di luar batas. Amarah yang selama ini ia tahan, akhirnya meledak. Barulah pria itu sadar bahwa ia sudah keterlaluan. Pagi itu, ia meminta maaf dan memohon diberi satu kesempatan lagi. Berjanji akan berubah dan mengajaknya berkencan. Sang istri akhirnya memberikan kesempatan terakhir. Sepulang kerja, ia berdandan rapi dan pergi ke restoran. Namun ia menunggu sampai tempat itu tutup, dan pria itu tidak pernah datang. Pesan muncul kemudian, "Maaf, aku harus lembur. Janji akan ditebus lain kali." Namun kali itu, ia sudah tidak punya tenaga untuk kecewa lagi. Wanita itu keluar dari restoran seorang diri. Saat pria itu kembali ke rumah untuk meminta maaf, tak ada siapa-siapa yang menunggu. Yang tersisa hanyalah dokumen perceraian yang sudah ditandatangani, tergeletak di atas meja. Pada akhirnya, bukan pertengkaran besar yang memisahkan mereka, melainkan hal-hal kecil yang diabaikan setiap hari. Cinta tidak pernah hilang tiba-tiba. Ia mati perlahan ketika tidak ada lagi yang berusaha menjaganya. Dan perlu diingat, pernikahan itu membutuhkan komunikasi, saling memahami, dan saling menghargai. Tanpa itu semua, rumah tangga akan terasa seperti rumah yang kosong.